Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau mengetes keles Yamaha Aerox. Jadi ini saya dapat orderan lewat Shopee. Ini nanti dikirim ke Cikarang. Jadi sebelum dikirim kita pastikan semua fitur sama fungsinya berfungsi semua. Untuk yang berminat silahkan datang aja ke toko kita di Cibinong Bogor. Terus kita juga ada cabang di Nganjuk sama di Surabaya Tandes. Untuk di Surabaya Tandes juga bisa dipanggil sekitar Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, ke Malang juga bisa. Terus untuk yang di Bogor di pusatnya bisa dipanggil Jabodetabek, Karawang, Sukabumi juga bisa. Untuk yang luar kota bisa transaksi via Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Link toko cek aja di deskripsi atau minta aja lewat WA yang udah tertera. Nah, untuk kali ini kontak kelesnya ini adalah original Yamaha Aerox. Nah, tadi ya yang beli ini menanyakan, jadi jangan dikirim punyanya Yamaha NMAX. Jadi kalau dikirim Yamaha NMAX itu juga bisa dipasang. Nah, tapi kita selama ini belum pernah sih ngirim misalkan Aerox dikirim Aerox, kita belum pernah. Jadi nanti kalau dipasang ini posisinya seperti ini. Nah, ini perbedaannya di sini. Kalau ori Aerox ini seperti ini, ada tulisan seat full-nya seperti ini. Nah, kalau NMAX nanti kalau dipasang di Aerox itu bisa, cuma bedanya tulisannya seperti ini. Nah, perhatiin tulisannya. Nah, biasanya kalau yang di Facebook yang saya tahu itu biasanya mereka asal pasang aja, yang penting berfungsi. Tapi kalau motornya Aerox ya tetap kita kirim Aerox, kalau NMAX ya tetap kita kirim NMAX. Jadi tulisannya ini biar sesuai dengan motornya. Jadi untuk perbedaannya seperti itu ya. Kalau yang NMAX tuh kalau dipasang di Aerox nanti tulisannya kebalik seperti ini. Nah, sekarang kembali lagi ke Aerox-nya. Untuk knopnya ini sebenarnya kalau Aerox itu warnanya silver. Tapi yang punya motor dia minta warna hitam pakai punyanya Yamaha X-Max. Jadi udah saya kasih tahu kalau di warna hitam ini harusnya di X-Max nanti tulisannya dia berbeda. Nah, seperti ini. Ini kan ada tulisan yang putih ini, titik putih. Nah, ini dia nggak center sama tulisan yang off. Titik putih sama off-nya ini nggak lurus. Jadi kalau dipakai punyanya X-Max itu nggak lurus. Tapi kalau dipakai punyanya bawaannya Aerox nanti dia lurus. Tapi karena permintaan yang punya motor yang beli, jadi tetap saya kasih yang hitam. Jadi soalnya yang beli itu dia mintanya yang warna hitam. Katanya nanti stikernya mau diganti sendiri. Nah, untuk stiker ini biasanya juga bisa diganti sendiri sih. Terus untuk remote-nya, remote yang beli ini dia minta PCX 150. Nah, PCX 150 tuh ada 3 tombol seperti ini. Jadi kita menyediakan beberapa modul sama remote. Kita ada yang modul custom, ada ori Honda PCX 160. Kalau PCX 160 biasanya 2 tombol. Yang 160 coba saya ambilin. Nah, ini yang 160. Nah, kalau 160 seperti ini remote-nya. Dia 2 tombol. Tapi kalau PCX 150 dia 3 tombol. Terus kalau pengen Yamaha juga bisa, kita juga menyediakan remote ori Yamaha. Nah, ini. Jadi tergantung permintaan, kita menyediakan beberapa modul sama remote sesuai permintaan. Ini ori Yamaha. Untuk perbedaan dari PCX 160, PCX 150, terus Yamaha di Shopee atau Tokopedia udah saya jelaskan perbedaan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi secara fitur sih sama aja, kurang lebih hampir sama aja. Oke, sekarang akan kita tes. Nah, ini dipencet ini nyala biru, begitu kontak off nanti dia lampunya mati. Untuk lampu ini bukan sekedar variasi aja ya, jadi ini buat sinyal remote-nya. Jadi ini bukan variasi, lampu ini berfungsi buat mode darurat atau buat duplikat remote. Jadi yang lampunya bukan sekedar variasi aja. Ini buka jok sama bensin. Nah, bisa ditekan, bisa puter. Ini on. Kita coba ngunci stang. Bisa nggak ngunci stang? Kalau ngunci stang sama seperti biasa, dia harus ditekan. Nah, tangan saya nggak bisa, soalnya satu. Nah, bisa nih ngunci stang. Jadi ini keluar ngunci stang.
Ini kalau remote-nya dekat seperti ini, dia akan ngunci sendiri sekitar 10 detik. Tapi kalau remote-nya dijauhkan lebih dari 2 meter, otomatis akan ngunci dia. Sekarang kita coba ini answer back atau nyari parkiran. Nah, terus ini kalau misalkan nggak pengen ada suara juga bisa, tombolnya ditahan aja sampai merah. Nah, kalau merah ini nggak ada suara. Nanti kalau dipasang ini cuma lampu sen aja yang ngedip. Terus ini kita coba nyalakan lagi, ditahan lagi sampai hijau. Nah, kalau hijau ini ada suara. Terus ini buat alarm. Nah, ini kalau alarmnya aktif, kontak keyless-nya dia kedip setiap 3 detik ada kedip lampunya. Terus kalau motornya disenggol atau modulnya disenggol, dia bunyi. Nah, ini bunyi. Untuk bunyinya ini kurang lebih 10 detik, nanti dia berhenti sendiri atau bisa dimatikan dari remote. Nah, dia mati. Terus yang paling bawah ini buat matikan remote. Jadi kalau remote-nya dimatikan, dia nggak bisa nyala. Oke, nah ini udah merah semua ya. Kalau udah merah ini berarti nggak bisa dinyalakan, nggak bisa dihidupin. Terus kalau pengen nyalakan lagi, remote-nya harus ditekan hijau. Nah, kalau udah hijau seperti ini, kalau remote-nya deket, dia bisa diputer, bisa dihidupin. Nah, oke, bisa. Nah, ini on. Kita coba matikan. Untuk matikan kontak keyless ini ada 3 cara. Satu, remote-nya dimatikan. Yang kedua, remote-nya dijauhkan. Yang ketiga, ditekan dengan cepat. Kita coba. Kalau lambat nih nggak mau. Ini kita coba lambat. Nah, kalau lambat nggak mau. Tapi kalau cepat dia mau. Nah, harus cepat. Jadi dia biar matinya lebih cepat juga. Terus ini untuk pemasangan. Jadi cara pasangnya ini soket udah kita sediakan. Jadi untuk soket ini tergantung permintaan. Pengen sambung kabel biasa juga bisa, pakai soket 100% PNP tinggal colok juga bisa. Nah, ini udah kita kasih soket, nanti ini tinggal dicolok aja. Ini dicolok ke starter, terus ini dicolok ke soket kontak bawaan motor. Ini dicolokin ke lampu sen. Terus ini ada tombol merah. Tombol merah ini buat mode darurat. Jadi kalau remote-nya hilang atau jatuh, motor masih bisa dinyalakan pakai kode pin. Nah, ini di remote-nya ini ada pinnya. Pinnya itu, nah ini yang saya tutupin ini. Nah, ini. Jadi kalau remote-nya hilang atau jatuh masih bisa dinyalakan pakai kode pin. Untuk cara masukin kode pin di channel saya udah ada, atau di YouTube yang lain juga udah banyak yang review atau yang upload juga banyak. Nah, untuk kelebihan dari saya itu ada immobilizer-nya. Immobilizer itu berfungsi kalau remote-nya misalkan jauh, kontaknya dijebol paksa atau lupa matikan kontak, itu motor nggak bisa di starter. Jadi kalau yang udah saya upload itu saya praktekin di motor. Jadi kalau remote-nya jauh itu meskipun kontaknya udah on tapi di starter nggak mau. Nah, ini yang punya saya kelebihannya ada immobilizer-nya. Tapi kalau penjual yang lain coba aja dicek di Shopee atau yang lain, tanyakan ada immobilizer-nya atau enggak. Soalnya kalau nggak ada immobilizer, kalau lupa matikan kontak itu bisa di-onin, bisa dibawa kabur orang. Soalnya kalau kontak keyless-nya Yamaha, kalau posisi buka jok itu bisa diputar orang. Ini saya kasih contoh ya. Nah, ini kalau diputar sekali kan buat buka jok. Nah, buka jok sama bensin. Terus ini remote-nya saya matikan. Nah, dia mati kan. Anggap aja remote-nya ini jauh atau dimatikan seperti ini. Nah, kalau mati seperti ini, kalau punyanya Yamaha itu masih bisa diputar ke on dia. Ini ya, perhatiin saya puter. Nah, dia bisa diputar. Ini kalau udah terpasang nih speedonya ikut on. Jadi di starter orang, kalau yang nggak ada immobilizer di starter orang bisa nyala. Tapi kalau punya saya ini karena ada immobilizernya nggak bisa nyala. Jadi karena remote-nya jauh meskipun speedonya udah on, jadi nggak bisa di starter. Untuk pengecekan seperti ini, pengecekan immobilizer, itu bisa dilihat di YouTube saya, dicek aja. Tadi ada bunyi titit, itu ada yang ngerakit tuh. Halo. Nah, kalau yang ingin tahu pengetesan immobilizer dicek aja di channel saya udah ada. Oke, untuk yang berminat silahkan di calling, pemasangan bisa dipanggil Jabodetabek, Karawang, Sukabumi,
Untuk yang luar kota bisa transaksi via Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Cabang kita ada di Surabaya Tandes, juga bisa dipanggil sekitar Surabaya, Lamongan, Gresik, Malang, Sidoarjo. Pokoknya sekitar Jawa Timur dia juga bisa. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.